Assalamualaikum sahabat keren, berjumpa lagi dengan pembahasan soal asli ASPD Literasi Membaca untuk persiapan sukses ASPD Literasi Membaca 2025 Paket 2 bagian 3 dengan materi menulis terbatas nomor 21 sampai dengan 32. Pembahasan lengkap dengan triknya disertai soal latihan online dan 100% paham dengan nilai 100. Ya, bagi yang sudah like, share, dan subscribe, semoga mendapatkan nilai 100 seperti teman-teman kalian mereka ini. Yang rajin menyimak dengan sungguh-sungguh di channel ini, mereka sudah banyak yang mendapatkan nilai 100. Baiklah, kita langsung ke pembahasan soal nomor 21 paket 2. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah angkat titik-titik. Nah, di sini ada kata angkat. Jika A angkat kaki, artinya pergi, tetapi sering digunakan dengan konotasi kasar atau tidak sopan. Misalnya, cepat angkat kaki dari sini. Kemudian, angkat tangan, mengangkat kedua belah tangan ke atas, tanda menyerah atau tidak melawan. Angkat topi, ini menaruh hormat atau kagum. Sementara, angkat koper ini berarti harus pulang atau meninggalkan suatu tempat, biasanya setelah selesai atau kalah dalam suatu pertandingan. Kalau di sini disebutkan, akibat kekalahan ini Korea Selatan harus titik-titik. Maka ungkapan yang tepat adalah karena setelah bertanding dengan timnas U23 Korea Selatan itu kalah, maka yang paling tepat adalah angkat koper, itu harus pergi karena kalah setelah bertanding. Nomor 22 paket 2. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf rumbang tersebut adalah, di sini disebutkan Rina termasuk siswa yang pendiam. Tapi saat mewakili sekolah lomba cerdas cermat, ia mendapatkan juara pertama. Apakah A. Air besar, batu bersibak? Artinya kalau terjadi perselisihan besar, tiap-tiap golongan akan mencari pemimpinnya sendiri-sendiri. B. Air jernih, ikannya jinak. Lingkungan yang baik melahirkan orang-orang yang bersikap baik. C. Air tenang menghanyutkan. Artinya, orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Dengan D. Air beriak, tanda tak dalam. Orang yang banyak cakap biasanya bodoh. Jika dilihat di sini ceritanya adalah Riana itu pendiam, tapi ternyata dia bagus ini, hebat. Juara pertama saat lomba cerdas cermat. Berarti sesuai dengan ini, air tenang menghanyutkan. Orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya. Jawabannya C. Jadi Rina seperti air beriak, Rina seperti air tenang menghanyutkan. Nomor 23 paket 2. Urutan penggunaan LCD proyektor adalah, nah untuk soal seperti ini triknya adalah yang paling mudah, dibaca semua dan gunakan ini, pilihan ganda. Kalau dari segi pilihan ganda ini A, B, C, D semuanya diawali dengan 1, maka jelas langkah pertama adalah 1, karena langkah pertama biasanya menentukan, yaitu hubungkan kabel power LCD proyektor ke terminal listrik. Apakah selanjutnya 2 atau 4? Jika 2, LCD proyektor siap digunakan, jelas tidak mungkin. Masa baru dihubungkan kabel power langsung siap digunakan? Semestinya adalah 4 ini. Ya, tekan tombol on off pada LCD proyektor, berarti ini sebagai yang nomor 4 sebagai langkah kedua. Selanjutnya pastinya 5 karena di sini cumanya 5 ya. Langkah kelima, setelah lampu menyala, hubungkan kabel LCD proyektor ke laptop, baru nanti ditentukan 2 atau 3. Nah, kemungkinan adalah 2 karena LCD proyektor siap digunakan setelah dinyalakan. Ya, ini sebagai langkah keempat. Dan tentu saja yang terakhir adalah langkah ketiga. Matikan jika sudah tidak digunakan. Jadi, langkah yang tepat adalah C. 1, 4, 5, 2, 3. Dan jangan lupa, biar mantap dibaca ulang urutan yang sudah kita pilih ini. Jika tidak ada yang janggal, insya Allah itu yang tepat. Nomor 24 paket 2. Urutan cara membuat patung dari bubur kertas yang tepat adalah, jika dilihat dari pilihan gandanya, maka
urutan pertama adalah 1 atau 2. Jika 1 ini, sobek kertas menjadi serpihan lalu rendam dalam air. Jika 2, buat kerangka patung dari kawat kasa. Jika milih 1 ini, selanjutnya 2. Ya, 1, 2 buat kerangka patung. Kelihatannya betul, tapi nanti kurang nyambung di antara ini. Antara 1 dengan 3. Seperti lompat, maka ini kurang cocok. Maka pilihlah yang kedua dulu. Jadi, pertama, ini buat kerangka patung dari kawat kasa. Kemudian, baru 1, sobek kertas menjadi serpihan lalu rendam dalam air. Kemudian mestinya 6 atau 3. Jika 6, meletakkan bubur kertas. Ini tidak nyambung dengan 2. Setelah disobek mestinya apa? Mestinya langkah selanjutnya adalah ketiga ini, ya. Pakai yang ini berarti yang D. Angkat dan tumpuk kertas yang sudah lembek sampai halus. Nah, mesti nyambung ke 5. Campurkan dengan tepung kanji lalu aduk menjadi bubur. Langsung 6. Letakkan bubur kertas ke kerangka yang telah dibuat. Yang terakhir tentu saja langkah keempat ini. Keringkan dengan diangin-anginkan lalu warnai patung dengan cat. Jadi jawabannya adalah D. 2, 1, 3, 5, 6, 4. Prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Lanjut nomor 25 paket 2. Paragraf deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, kita cek dari A. Seorang petani sedang duduk di gubuk. Ini benar, petani duduk di gubuk. Ia mengenakan kaos dan celana panjang. Ini pakai kaos dan juga celana panjang. Betul. Petani itu memakai caping. Betul juga, ini memakai caping. Ada cangkul di dekat telapak kakinya. Betul, ini ada cangkul. Di samping petani ada cerek dan gelas. Ini ada cerek dan gelas. Jadi jawaban yang paling tepat sepertinya A. Agar lebih mantap, kita coba yang B juga. Yang B, seorang petani sedang asyik duduk di gubuk. Nah, ini asyik duduk di gubuk ini belum tentu ya, karena ini kan hanya gambar, jadi tidak menampakkan dia sedang asyik atau bahkan sedih, kita tidak tahu pasti. Apalagi ini ada tambahan ia hendak berkemas-kemas, padahal ini tidak menunjukkan hendak berkemas-kemas sama sekali ya. Jadi yang B ini kurang tepat, apalagi hendakan mau pulang. Kalau C, seorang petani sedang menikmati keindahan sawah. Ini sedang menikmati keindahan sawah, betulkah ini sedang menikmati keindahan sawah? Ya, belum tentu. Kemudian D juga ini, ia menikmati keindahan langit. Apalagi menikmati keindahan langit, belum tentu juga. Ini ditambah lagi yang aneh ini. Tidak lupa ia menyeruput teh hangat yang telah dibawanya dari rumah. Apakah ini yang dibawa teh? Apakah dia sedang menyeruput? Juga tidak ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 26 paket 2. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah di sini. Untuk teks laporan paragraf rumbang seperti ini, kita cermati adalah kalimat sebelum titik-titik dan setelahnya. Tapi lebih baik adalah kalian baca sekeluruhan dulu, baru kemudian cermati ini. Kalau dicermati ini, sebelum titik-titik ada kalimat secara berkelompok anak-anak diberi tugas mengamati berbagai jenis tumbuhan. Titik-titik dilanjut dengan setelah selesai, perwakilan kelompok melaporkan hasil pengamatan di depan kelas. Maka A, setiap kelompok mencatat hasil pengamatan dalam lembar pengamatan. Nah, ini bisa tepat ini. Karena kan semestinya tugas kelompok hasilnya itu dicatat, kemudian nanti dilaporkan sesuai dengan kalimat selanjutnya ini. Tapi kalau B, anak-anak terhibur dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, ini tidak nyambung dengan tugas, apalagi melaporkannya. C, guru mencatat hasil pengamatan. Masa guru malah yang mencatat? D, guru memberi kesempatan kepada anak-anak untuk membuat kelompok. Nah, kelompok padahal sudah ini secara berkelompok, berarti kan sudah berkelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 27 paket 2. Lengkapi iklan tersebut dengan kalimat yang tepat. Di sini yang kalimatnya adalah
Mari cegah tanah longsor, titik-titik. Nah, kira-kira tanah longsor itu dilakukan dengan apa pencegahannya? Yang paling tepat adalah reboisasi. Karena reboisasi merupakan penanaman kembali hutan, adalah tindakan tepat untuk mencegah tanah longsor. Karena ini kan ajakan, mari cegah tanah longsor ya. Karena akar pohon membantu menahan tanah. Jadi yang paling tepat sebenarnya C ini, lakukan reboisasi di lahan gundul. Jadi lengkapnya, mari cegah tanah longsor, lakukan reboisasi di lahan gundul. Kemudian kalau A, betonisasi, itu justru bisa memperparah aliran air di lahan miring ya. Kemudian kalau B, membangun di dekat tebing, justru meningkatkan risiko. D, menebang pohon, ini malah memperbesar peluang terjadinya longsor. Jadi jelas ya, paling tepat adalah C, lakukan reboisasi di lahan gundul. Nomor 28, kalimat yang sesuai untuk melengkapi teks pidato Rumbang tersebut adalah, ini juga yang setelah dibaca keseluruhan kita cermati kalimat sebelum titik-titik. Di sini kalimatnya, nyamuk ini menularkan penyakit demam berdarah. Untuk mengurangi risiko penyakit tersebut, kita bisa melakukan langkah pencegahan. Titik-titik. Selain itu, menjaga kesehatan dan kebersihan diri juga perlu ditingkatkan. Apakah A, penyakit demam berdarah sering terjadi di musim hujan? Ini tidak nyambung dengan langkah pencegahan. B, penyakit demam berdarah sangat berbahaya bagi manusia, ini juga tidak nyambung. C, cara mencegah nyamuk Aedes aegypti adalah dengan membasminya. Memang betul membasminya, cuma langkahnya bagaimana pencegahannya? Ini kurang tepat. Tapi kalau D, menguras, menutup, dan memanfaatkan barang bekas merupakan langkah pencegahan. Nah, ini sesuai dengan ini kalimat sebelumnya. Untuk mengurangi risiko penyakit tersebut, kita bisa melakukan langkah pencegahan. Menguras, menutup, dan memanfaatkan barang bekas merupakan langkah pencegahan. Selain itu, menjaga kesehatan dan kebersihan diri juga perlu ditingkatkan. Jadi, jangan lupa setelah ketemu jawabannya, kita masukkan. Kalau sudah cocok, kita pilih D. Nomor 29, paket 2. Banjir bandang yang terjadi titik-titik lahan pertanian. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kata meluluh lantakan, merupakan kata bentukan yang baku dalam bahasa Indonesia yang berasal dari gabungan kata luluh atau hancur dan lantak, rata, rusak parah. Gabungan ini membentuk kata ulang semu yang bermakna menghancurkan sepenuhnya. Dalam penulisan kata ulang semu seperti ini, atau yang maknanya sudah menyatu, tidak dipisah dengan spasi maupun tanda hubung. Jadi, bentuk yang benar adalah disambung, meluluh lantakan. Kenapa pilihan lain salah? Kalau A dan C meluluh lantakan ini salah karena dipisah. Sedangkan D terlihat seperti B, memang sama ini ya. B dengan D sama. Namun pengulangan opsinya membuatnya ambigu. Jawaban tetap tepat, kita pilih saja B. Jika ada yang punya pendapat lain, silahkan di kolom komentar. Nomor 30, paket 2. Perbaikan penggunaan istilah pada kata yang bercetak tebal. Nah, yang dicetak tebal ini antibodi dan virus. Pemberian antibodi diperlukan untuk orang yang sedang sakit. Nah, ini tidak nyambung kan? Obat tersebut digunakan untuk melawan infeksi akibat virus pada tubuh manusia. Nah, infeksi kok virus, tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat adalah A, antibiotik dan bakteri. Karena apa? Antibodi adalah protein yang diproduksi tubuh untuk melawan antigen, biasanya bagian dari virus atau bakteri, bukan obat. Jadi kata antibodi tidak tepat digunakan untuk menyebut obat yang diberikan untuk menyembuhkan penyakit. Yang tepat adalah ini, antibodi diganti antibiotik. Obat yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah antibiotik yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri ya, bukan virus. Jadi
antibiotik tidak efektif jika digunakan untuk infeksi virus. Jadi, perbaikannya, pemberian antibiotik diperlukan untuk orang yang sedang sakit. Obat tersebut digunakan untuk melawan infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia. Nomor 30. Jadi jawabannya A. Nomor 31. Perbaikan kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut secara berurutan adalah, di sini ada daur ulang adalah pengurangan kembali bahan yang pernah dipakai menjadi produk baru. Ini pengurangan tidak tepat. Di sini juga ada yang tidak tepat nih. Dengan mendaur ulang sampah, berat sampah yang dibuang dapat berkurang. Kok berat? Selain itu, daur ulang sampah dapat menurunkan sumber daya alam yang terbatas. Kita cek satu-satu. Nah, ini kalau pengolahan betul ya. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan yang pernah dipakai menjadi produk baru. Namanya didaur ulang berarti diolah kembali menjadi produk yang baru. Diolah kembali. Nomor 1 betul. Kalau perubahan ini tidak tepat. Tapi kalau ini tinggi juga tidak tepat, dimasukkan kemanapun. Nah, kalau jumlah ini bisa ya. Dengan mendaur ulang sampah, jumlah sampah yang dibuang dapat berkurang. Ini bisa tepat. Kemudian menambah. Ini tidak tepat ya, salah. Ya, paling mudah kita masukkan. Tapi kalau menghemat ini bisa ini. Selain itu, daur ulang sampah dapat menghemat sumber daya alam yang terbatas karena menggunakan yang sudah ada, maka jadi sumber daya alamnya bisa dihemat. Jadi, perbaikan kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut secara berurutan adalah 1, 4, dan 6. 1, 4, 6, jawaban B. Nomor 32, paket. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, kita bisa langsung fokus ke sini. Yang dicetak tebal ini aneh ya. Makanan ini sebagai pelengkap. Kerupuk ditambah bakar dan oncom. Bakar dan oncom, aneh sekali. A. Sebagai pelengkap, makanan ini ditambah oncom bakar dan kerupuk. Nah, ini sangat pas. Kalau D. Ditambah makanan ini bakar oncom dan kerupuk sebagai pelengkap, maka bolak-balik. C. Kerupuk dan oncom bakar ditambah makanan ini. Nah, ini sudah aneh. D. Oncom dan kerupuk bakar ini sebagai pelengkap ditambah makanan. Wah, tambah tidak jelas. Jadi yang tepat adalah A. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan nilai 100 karena semuanya mudah sekali. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa bagi yang sudah like, share, dan subscribe, semoga mendapatkan nilai 100 pada SPD nanti. Wassalamualaikum. Jangan lupa kerjakan soal online-nya yang ada di kolom deskripsi.